bersama Saudara Olia dengan NIM 2303485. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar Revit. Selamat menyaksikan. Mulai aja di sini. Aku bakal sedikit ngejelasin dulu mengenai penjelasan BIM. BIM itu Building Information Modeling, yang digunakan untuk merancang, memodelkan, menganalisis, dan mendokumentasikan bangunan secara digital dalam bentuk 3D yang terintegrasi. Makanya ini dipakai buat BIM itu salah satu softwarenya itu Revit. Revit bekerja dengan konsep elemen bangunan nyata seperti dinding, kolom, balok, lantai, atap, pintu, jendela. Jadi kalau misalkan kita pakai Revit tuh jadi lebih nyata gitu gambarnya. Tapi enaknya juga pakai Revit itu bisa kelihatan mulai dari ketebalannya, terus juga materialnya jelas, tingginya gimana, volumenya gimana, terus data strukturnya juga ada gitu. Revit itu digunain buat BIM itu perencanaan bangunan berbasis model informasi. BIM tuh nggak cuman nampilin bentuknya 3D, tapi juga nyimpen data kayak jenis materialnya, luas sama volumenya, spesifikasi teknis, informasi biaya, jadwal pekerjaannya. Terus kalau misalkan ada perubahan di satu bagian, pasti ikut keubah juga yang lainnya. Jadi memudahin kita lah gitu. Nggak kayak AutoCAD kan AutoCAD tuh cuman 2 dimensi. Kalau misalkan pakai Revit tuh bisa jadi 3D, terus juga semua informasinya jelas gitu, bisa kita masukin di pakai Revit. Tampilan pertama waktu buat Revit tuh di sini aku pakai Revit versi 2026. Di video sebelumnya aku udah jelasin gimana cara download Revit. Di sini di tampilan pertama bakal ada tampilan kayak gini. Ini tuh template-templatenya. Yang pertama ini ada sampel struktur project, ini buat arsitektur, ini struktur, ini sistem, ini plumbing, ini elektrik buat kayak sistem listrik. Terus ini ada arsitektur sama HFAC. Terus sini tuh ada bagian model sama yang family. Terus di sini kalian bisa open aja kalau misalnya kalian udah ada filenya, bisa dicari aja langsung. Terus di sini kalau buat new, pilih project atau project template-nya kayak gini. Bisa disesuaiin aja. Buat yang family juga sama. Aku coba buat yang arsitektur ya. Sebagai contoh, aku pilih yang template arsitektur. Di sini udah banyak banget fitur-fiturnya yang bisa kalian explore. Mulai dari buat gambar pintu, jendela, kolom. Terus di sini ada buat gambar-gambarnya, model, ada buat tangga gitu, ada buat lantai juga. Ini bisa kita lihat juga bagian yang struktur. Ini ada beam, wall, kolom, ada trusnya juga, ada floor. Terus ini buat peletakannya, ada slab. Terus ini kita lihat ke sini, bisa dieksplor aja. By the way, ini bisa diimpor ke AutoCAD juga. Terus bisa nanti
jadi PDF. Sebenarnya kurang lebih tuh fiturnya sama kayak AutoCAD gitu loh, nggak beda jauh. Jadi bisa lah buat menyesuaikan. Di sini lebih jelasnya aku bakal jelasin sedikit soal Revit User Interface. Yang pertama itu ada application menu atau purple arrow yang ada di pojok paling kiri atas. Itu fungsinya buat membuat file baru, terus juga buat file open, buat simpan file, buat save atau save as, ada export ke PDF atau CAD, terus bisa buat print juga, terus buat close projectnya bisa pakai di pojok kiri itu. Ini menu utama buat semuanya gitu. Terus selanjutnya yang kedua ada Quick Access Toolbar atau QAT. Fungsinya itu biar cepat perintah yang sering kita gunain, bisa di custom atau misalkan dikurangin sesuai kebutuhan aja. Misalkan contohnya kayak save, buat print, buat ekspor, jadi nggak usah perlu buat buka tab gitu. Terus yang ketiga ini ada ribbon tabs, itu menu horizontal bagian atas sebelah sini bisa dilihat. Itu fungsinya buat mengelompokkan perintah berdasarkan kategori pekerjaan. Contohnya arsitektur itu buat dinding, pintu, sama lantai. Terus strukturnya kolom, balok, pondasi. Terus buat view-nya itu bisa ke potongan, elevasi, sama ke 3D-nya. Terus ke Anonet itu buat dimensi sama teks. Selanjutnya di bagian ribbon panel sebenarnya sama aja, sejenis, tapi dalam tab arsitektur. Jadi kayak buat build, circulation, opening, sama datum. Terus ke ribbon tool sebelah sini sebenarnya cuma digunain buat perintah tertentu aja, kayak misalkan buat pintu, buat lantai, buat jendela, kayak gitu. Terus kalau yang conceptual tab itu memberikan pengaruh tambahan khusus untuk objek yang dipilih, kayak misalkan klik dinding buat munculin modify wallnya. Sebenarnya kayak opsional, tergantung kebutuhan aja. Terus ada option bar. Option bar itu menampilkan pengaturan tambahan saat menggunakan tool. Contohnya saat waktu lagi mau bikin dinding gitu, itu bisa di offset atau ditambahin tingginya. Terus di properties palette itu bisa ngatur parameter objek yang dipilih, kayak tinggi dindingnya, ketebalannya, materialnya, kayak gitu. Terus buat tipe selektor juga adanya di properties di sebelah sini. Itu juga sama buat ngatur mengganti tipe objek kayak gitu. Kita langsung praktekin aja. Di sebelah sini ada bagian new, open, save, save as, export, print, sama close buat ngemudahin aja nih. Bisa jadi PDF, print. Terus kalau misalkan di ekspor bisa jadi PDF, bisa ke AutoCAD juga. Terus yang sebelah sini udah ada di contohnya kayak gini. Di sini ada, aku ambil contoh tadi kan arsitektural, bisa dilihat informasinya udah di sini. Kalian bisa masukin informasinya yang ada di sebelah sini. Terus ini kalau Anonet itu tadi juga udah dijelasin.
buat material bisa dimasukin di fitur manage. Sini ada bagian materialnya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya, terus masih kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.